dipertahankan seperti ini, maka akan muncul problem. Ini udah hyperlordotic, terus dari pelvisnya agak maju atau pelvic anterior pelvic tilting, jadi maju ke depan gini. Ini hyperlordosis. Nah, gini ya. Oke. Ini adalah faktor dari pembesaran uterus dan pembesaran abdomen. Akibatnya adalah center of gravity atau poros dari tubuh kita di dalam menahan gaya gravitasi supaya tidak jatuh menjadi tergeser ke depan. Karena kalau nggak bergeser ke depan, ibu hamil bisa ke belakang atau ke depan. Jadi kayak nggak balance gitu. Nah, makanya terjadi perubahan center of gravity ke depan. Jadi ada lagi masalah. Otot di sini kan udah ke overstress nih, udah strain banget. Abdomen, rectus abdominis, terus transversus, oblique dan sebagainya, menyebabkan otot di bagian abdomen group lah, pokoknya dalam satu abdomen menjadi weakness atau lemah. Kemudian di bagian sini otot back, low back atau pinggang bawah menjadi tightness. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mempertahankan posisinya, jangan sampai dia ikut terulur juga maju ke depan gitu. Nanti otomatis nggak ada penyeimbangan, menyebabkan jatuh. Nah, tightness terus menerus menyebabkan spasm. Nah, di otot sini spasm juga salah satu penyebab dari terjadinya low back pain gitu. Oke, kembali posisi normal. Nah, ini kita mau melatih penguatan dari gluteus medius. Jadi ini ditekuk ini. Karena waktu praktikum teman-teman tuh ada yang melakukan gerakan ini. Padahal yang kita ajarin itu yang lurus begini diangkat. Nah, jadi beda gerakan, beda target ototnya. Jadi kalau posisi yang seperti ini gunanya untuk latihan penguatan dari abductor hip. Nah, ini difiksasi, jadi yang diangkat cuma ini. Makanya ibu butuh tadi TheraBand mini atau elastic band. Jadi diangkat lagi. Nah, 1, 2, itu ya sampai 8 kali. Habis 8 kali diulang lagi 2 kali. Jadi 8 dikali 3 dosisnya. Terus frekuensinya 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Itu udah cukup. Ini harus difiksasi gitu. Paham? Nanti ini gambar yang harus kalian kerjain di foto ya. Terus yang kedua, kita mau melatih kekuatan otot abduktor sama aduktor dari hip. Jadi posisinya netral. Ini udah pernah kita pelajarin. Jadi ini diangkat. Oke. Dan posisinya harus seperti ini. Enggak gini banget, Karena beda target otot yang akan kita treatment. Oke, coba diangkat, Bu. Ya, 1, 2. Nah, kita kontrol gerakannya. Jadi sebesar ini, jadi gak usah tinggi-tinggi banget. Itu ya. Berat nggak? Berat ya, padahal belum hamil loh. Berarti harus latihan. Mukanya. Terus gini kayak ya udah sih. Slow. Karena memang enggak kita. Ini ditekuk ya. Ibu hamil boleh nggak buat bridging? Kenapa? Kalau ibunya nanti naik ke atas. Berat. Soalnya berat Bu, pasti kayak kedorong gitu kan. Oke, jadi ibu hamil sebenarnya boleh pakai bridging asal ibunya mampu mengangkat karena berat. Jadi gimana Bu? Kan bridging itu bagus buat core muscle kan, exercise. Ya udah, kita latihan seperti ini. Jadi masih bisa menggunakan teknik yang lain tapi dengan target yang sama. Ini kita minta ibunya untuk menekan atau ngepres bokongnya ke tempat itu. Oke, posisi awalnya ya. Nafasnya tetap dijaga polanya, jadi juga ditahan. Kemudian kita minta pinggangnya ini untuk menekan tempat tidur. Setelah itu istirahat posisi netral, kemudian dilengkungkan, diangkat ke atas tapi bokongnya tetap nempel.
Bu, pinggangnya ditekan ya ke bawah. Oke. Dulu, itu aba-aba saya. Itu. Oke, saya palpasi bagian abdomennya. Kalau ada kontraksi atau ada peningkatan tonus, berarti benar gerakannya. Oke, 1, 2, 3. Didorong ya, Bu. Napasnya di Oke, jangan ditahan. Oke, relax. Sekarang kebalikannya, diangkat ke atas. Nah, gitu. Kelihatan, soalnya gerakannya itu pasti ada pelvic tilting. Tuh, oke, relax. Nah, ini diulang 8 kali 3 juga. Ini pengganti dari bridging. Karena bridging kan akan dari otot-otot paravertebral. Jadi tarik dulu. Oke, ini udah 1, terus selang-seling. Gimana kalau Ibu hamil? koreksinya Ustaz? Oke, sebentar. Ya, jadi kan tadi kayak gini ya. Nah, kita nggak perlu menempelkan ke dada banget, sama kayak kita. Jadi itu beda. Nah, kemudian kalau double-nya gimana, Bu? Oke, angkat. Nah, double-nya ini dibuka. Jadi jangan sampai rapat, karena gerakan yang seperti ini juga akan melatih simfisis kubik untuk elastis. Jadi kan dia itu sendi yang gerakannya terbatas, dibatasi oleh jaringan-jaringan kolagen gitu. Nah, memang dia terbatas, jadi sekalian kita latihan tuh membuka jalan lahir. Lagi. Nah, kita melakukan ankle pumping di sini. Jadi minta pasien untuk dorsal fleksi, terus yang bawahnya ini ke plantar. Oke, 1, terus balikannya 2 sampai 24 kali per 8. Sudah selesai, baru keduanya. 1, terus 2, itu sama yang terakhir gerakan melingkar keluar dan ke dalam. Simple, tapi teman-teman harus memastikan bahwa lututnya ini ekstensi. Jadi kalau misalnya lututnya, coba kamu tarik tapi lututnya itu. Di sini tuh nggak ada kontraksi dari si gas. Angry cat stretch masih bisa digunakan untuk ibu hamil. Masih ingat gerakannya kan? Oke. Nah, tujuannya ini adalah untuk latihan penguatan di tangan, koordinasi dari shoulder dan juga pelvic. Kemudian latihan untuk di pelvicnya, latihan pelvic tilting. Nah, ini adalah latihan stabilisasi. Tadi ligamennya yang menjadi laksit atau menjadi loose, kita latih ini supaya kembali konsisten lagi. Nah, oke, kita dorong ke bawah. Kita lihat pergerakan dari sini, si pelvisnya. Oke, kemudian tarik ke atas. Nah, dia ke arah bergerak ke belakang atau ke posterior. Nah, ini untuk latihan stabilisasi juga. Lagi. Nah, kemudian diangkat. Oke, gitu ya. Ini untuk angry cat stretch. Selain dia stretching di bagian paravertebral, dia latihan juga untuk di back muscles group atau kelompok otot punggung. Kemudian intervensi selanjutnya kamu tarik tangan. Gitu. Nah, ini latihan untuk mengulur quadratus lumborum dan grup otot lower back. Baiknya gimana, Bu? Nah, ini lututnya dibuka. Ya, jadi nggak nempel, jadi abdomennya tuh nggak nempel ke bawah. Oke, udah selesai. Posisi bersila. Udah cepet kan? Enggak. Masih bisa ngikut? Bisa. Kemudian latihan stretching tadi udah nih, atas bawah. Nah, kita stretching lagi tangan sama sisi lateral dari rahang. Jadi latihannya kayak gini. Lebih ke yoga sih, karena ibu hamil juga bagus untuk diberikan yoga. Terus ke sebelahnya lagi. Nah, kenapa harus bersila? Karena sama bersila itu latihan untuk mengelastiskan dari pelvic supaya jalan lahirnya itu bisa lebih elastis. Kalau jalan lahirnya sempit, bayinya itu akan susah keluar dan bisa kalau udah waktunya partus ya akan mempersusah jalan lahir. Jadi jalan terakhir ya kalau nggak bisa seperti itu di vakum atau di SC. Jadi bagaimana fisioterapis latihan untuk persiapan prenatal. Oke,
kiri dan kanan. Nah ini kan rawan goyang gitu ya. Nah disinilah latihan core ditingkatkan dan juga ada keseimbangan. Jadi kakinya agak dibuka, tuh, oke. Terus di stretching ke kiri dan ke kanan. Jadi cuman duduk di bawah sini aja tuh udah ada efeknya ke edukasi otot. Udah selesai, terus latihan dia harus menggunakan elastic banded sih yang kayak narik-narik gitu.